Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini aku akan menceritakan film dari Hong Kong yang berjudul Tales from the Dark. Hayo kita mulai. Film diawali dengan dua roh anak kecil yang kebingungan minta perlindungan kemana-mana. Mereka berlari dan salah satunya melihat roh sosok anak kecil dengan ibunya yang sedang menggunting kain. Sang ibu yang berwajah menakutkan itu melihat ke arahnya dan melempar gunting tanda pengusiran. Di tempat lain ada lagi hantu yang terus-terusan makan tanpa bisa menghentikan tangannya walaupun sudah sangat kenyang. Roh anak itu melihatnya dari balik tembok yang lagi-lagi dilempar botol untuk mengusirnya. Anak itu berlari tiada akhir dan menghilang di tengah rel kereta. Cerita berlanjut ke seorang pria bernama Kuan. Pria kesepian yang tinggal sendirian yang terkesan tidak mempunyai masa depan yang cerah. Malam sudah hampir subuh tapi dia tidak bisa juga tidur dan menyibukkan diri dengan menari. Dia juga menuduh boneka pajangan itulah yang telah membuatnya tidak bisa tidur. Capek ngoceh, akhirnya tidur juga sampai alarm membangunkannya. Pagi itu dia bersiap berangkat kerja dan di jalanan baru saja terjadi kecelakaan mobil. Sesampainya di tempat kerja, Kuan malah dipecat karena ketidakdisiplinannya, apalagi dia terhitung pekerja baru. Malamnya, dia pun mengadukan nasib sialnya kepada bonekanya. Hidup begitu terasa berat dan tidak adil. Tidak punya uang, tidak ada masa depan, bahkan tidak punya teman. Sebentar-sebentar, dia berperan menghibur diri sendiri dengan berkata, masih ada harapan selama ada tempat untuk beristirahat. Dia juga berucap di depan boneka itu, tenang saja, aku dikirim dari surga untuk menjagamu. Semua perkataannya itu membuat gejolak di dunia roh. Beberapa bereaksi, tertawa dan ada juga yang mengulang perkataannya. Besoknya, dia diterima bekerja di sebuah kedai tapi lagi-lagi Kuan disemprot karena ketidakmahirannya dalam hal apapun. Hari pertama masuk, hari itu juga dia dipecat dan bos berkata hanya hantu yang mau mempekerjakannya. Walaupun sudah dihina sana-sini, Kuan mempunyai harga diri yang tinggi. Dia berkata tidak akan mengemis bantuan dari pemerintah dan asalkan dia mau bekerja keras, maka hidup akan terus berlanjut. Sewaktu Kuan berjalan pergi, terlihat seekor anjing yang takut dengannya. Ternyata bukan pada Kuan tapi sosok hantu anak kecil yang mengikutinya dari belakang. Malamnya, dia melewati sebuah toko di mana sesosok hantu terus mengunyah walaupun sudah kekenyangan. Sesampainya di rumah, Kuan ngomong sendiri lagi yang lagi-lagi meratapi nasibnya. Dunia sungguh tidak adil dan dia bertanya-tanya apa ia hanya hantu yang akan mempekerjakannya. Koran-koran lama pun dikeluarkan untuk melihat lowongan pekerjaan tapi dia tidak sengaja melihat berita tentang makam seseorang yang digali orang. Berita ini menjadi inspirasi dan Kuan pun pergi ke tempat pemakaman orang berduit. Hantu anak kecil yang mengikutinya itu terus memperhatikannya. Singkat cerita, dia menargetkan sebuah loker abu dan berusaha membongkarnya. Guci abu tersebut diambil dan dia memberikan catatan dengan tulisan, saat kau membaca catatan ini, maka tebus gucinya seharga $50.000. Tak hanya satu guci, tapi dia mengambil beberapa guci lagi. Sesampainya di rumah, guci curian tersebut dijejer di sebuah rak. Dia mengoceh sendiri dan berkata bahwa semua orang bekerja keras untuk mendapatkan sebuah tempat tinggal. Di momen itu, hantu anak kecil tersebut berdiri persis di depannya yang tentu saja tidak disadari Kuan. Dia lalu meniru tulisan sebuah jimat dan berdoa agar dewa langit dan bumi memberkati makanan dan tempat tinggalnya. Sekilas hantu anak kecil itu sedikit melangkah mundur entah karena apa. Ponsel berdering dari keluarga salah satu abu yang dicurinya. Di luar dugaan, mereka berkata tidak menginginkan abu tersebut dan memberikannya dengan cuma-cuma kepada Kuan. Karena kesal, abu orang mati itu dibuang ke dalam toilet dan di-flush berkali-kali. Dia tidak menyadari bahwa roh dari abu itu melihat perilakunya dari belakang. Baru saja Kuan merebahkan badan, pintu gubuknya digedor-gedor yang padahal tidak terlihat adanya manusia di luar. Ada suara yang berkata, Kuan dengan santainya bertanya kamar apa sambil memejamkan mata. Kali ini ada suara wanita yang berkata, aku sementara tinggal di toko penjual peti mati, sedangkan yang lain menyambung, aku menjadi gelandangan sudah 3 tahun. Roh-roh itu menunggu untuk mempunyai rumah dan gedoran pintu pun semakin terasa. Kuan bangun dan mengintip sambil berkata, mau rumah? Aku juga ingin punya rumah tapi aku bisa tidur di peti mati.
Jika mau kamar harus bayar sewa, tapi mengingat Kwon tidak mengenal mereka, dia lanjut berkata tidak akan membiarkan mereka untuk tinggal. Gedoran terus berlangsung sampai Kwon melempar palunya ke pintu dan anak hantu itu pun tiba-tiba ketarik. Pelan-pelan Kwon mengintip lewat ventilasi atas dan kaget melihat hantu wanita yang juga mengintipnya dari luar. Kwon kemudian melempar palunya keluar yang membuat para hantu berhamburan. Penelpon kedua berkata dia sudah membaca surat yang ditinggalkan dan menginginkan guci abu keluarganya kembali. Kwon menunggu pria tersebut di sebuah kedai sambil menikmati semangkuk mie. Kedai yang sepi dan hanya dialah satu-satunya pengunjung mengingat hari juga sudah larut malam. Suara-suara tak wajar mulai bermunculan dan tiba-tiba pria yang menginginkan abu itu sudah berada di sana. Dia mengaku sebagai sepupu dari abu yang bernama Kit yang meninggal secara tragis. Hanya karena alasan dia tidak ingin membuat istri Kit berduka lebih lanjut, maka abu itu akan ditebus. Pria ini memberikan sejumlah uang bahkan 2 kali lipat dan bertanya, tidakkah Kwon takut kepada hantu saat dia mencuri guci yang dijawab, kemiskinan lebih menakutkan daripada hantu. Pria ini sempat mengambil foto Kwon saat dia menghitung uang lalu menghilang dalam sekejap. Tak berapa lama, Kwon melihat pria tersebut sudah di lantai dasar sambil tersenyum kepadanya. Kalau diingat-ingat lagi, wajahnya persis seperti yang terpasang di lokor abu yang artinya pria itu adalah hantu yang mengambil kembali abunya sendiri. Diceritakan kembali tentang Pak Kit yang menelpon istrinya sambil menyetir. Istrinya bekerja sebagai sales marketing properti yang sedang sibuk menangani klien waktu itu dan mengirimkan pesan agar mereka ngobrol di rumah nanti malam. Pak Kit juga mengetik pesan singkat yang belum sempat dikirimkan yang isinya, aku akan memasak sup nanti malam tapi siapa sangka mobilnya ditabrak dari samping yang langsung menewaskannya. Nah, kecelakaan itu pula lah yang sempat Kwon lihat sebelumnya. Kondisi Pak Kit sendiri sangat mengerikan yang terjepit di dalam mobil dengan mata yang terbuka. Saat itu, telepon sempat berdering dari sang istri yang tak akan pernah lagi terjawab selamanya. Sang istri juga berkata masih banyak yang mau dia bicarakan dan meminta suaminya untuk menghubunginya. Kalimat itu diucapkan berkali-kali di depan ponsel dan foto suaminya. Setelah mayat dikremasi dan menjadi abu, sang istri diam-diam memasukkan ponselnya ke dalam guci abu dan mengatakan hal yang sama yaitu tolong hubungi aku. Suatu malam sang istri bermimpi ponselnya berdering dan ada suara suaminya yang berkata, istriku, aku sangat merindukanmu. Pergilah ke kuilku dan hati-hati. Kembali ke cerita sekarang. Kwon pulang dan kaget melihat uang yang didapatkannya berubah menjadi uang orang mati. Dia lalu membakar uang tersebut sambil mengaduk-aduk dengan palunya yang membuat hantu anak kecil itu mundur. Sepotong uang itu terbang dan mengenai kembang api miliknya. Kwon mengaduk sambil berkata dia belum mau mati dan belum menemukan tempat untuk tinggal. Ada suara-suara yang memohon agar dia berhenti dan mengeluarkannya dari guci. Kwon tidak sadar bahwa api sudah mengenai bajunya dan menjalar ke tempat lain. Hantu anak kecil itu pun mundur dan singkat cerita, Kwon tewas dilalap api karena perbuatan bodohnya sendiri. Guci abu itu juga dengan ajaib kembali ke tempatnya dan sang istri menemukan ponsel yang letaknya sudah di luar guci. Ponsel yang kehilangan daya itu dicharge kembali dan ada foto Kwon di sana yang adalah hasil jepretan arwah Kit tempo hari. Arwah 2 anak kecil itu akhirnya dipertemukan kembali dan boneka kepunyaan Kwon dulu pun diberikan kepada mereka oleh seorang ibu-ibu. Si hantu tukang makan juga dimarahin yang katanya menghasilkan banyak uang dan makan makanan enak tapi kerjaannya hanya menyiksa anak-anak. Sekarang hantu Kwon tampak berjalan bersama kedua anak hantu itu. Dikatakan bahwa manusia ataupun hantu semua mencari jalan untuk pulang. Ini adalah kisah tentang pria bernama Ho, seorang guru musik tradisional yang juga seorang peramal nasib. Ceritanya dia dan istri lagi retak yang niatnya ingin memperbaiki kembali hubungan mereka. Sang istri tidak suka dengan profesinya dan rencananya sekarang Ho menyatakan akan pensiun. Dia berjanji hari ini adalah hari terakhirnya sebagai peramal, tapi nyatanya sekarang dia malah melihat hantu yang berjalan masuk dan duduk di depan seorang wanita hamil. Seekor serangga terbang keluar dari mata hantu itu dan mendarat di telapak tangan Ho. Istrinya lagi-lagi syok melihat perilaku suaminya dan kabur saat Ho memintanya untuk tidak bergerak. Padahal maksud Ho hanya ingin memberitahu bahwa Lan ada di belakangnya. Beda dengan istri, Lan malah sangat penasaran dengan hantu dan ingin sekali melihat mereka. Segala macam cara pun dilakukan, salah satunya dengan memasang softland di matanya. Menurut Ho, asal muasal dia bisa melihat hantu itu ketika dia jatuh sakit di usia belia. Banyak sekali hantu-hantu yang berkeliaran di rumah sakit dan setelah sembuh, bakat itu pun menghilang.
Tapi entah kenapa belakangan ini mata ketiganya terbuka kembali saat bersama istrinya. Lan sendiri meminta Ho untuk bekerja dengannya sebagai pemburu hantu jika dia sudah benar-benar pensiun dan berjanji akan merahasiakan ini dari istrinya. Segalanya tidak semudah keinginan Lan karena sebenarnya semua hantu punya tempatnya sendiri dan pertemuan dengan mereka itu bisa menjadi sesuatu yang tak pernah diharapkan. Setelah berbincang-bincang, mereka bubar dan kembali ke toko masing-masing. Ho kedatangan tamu yang tak lain adalah sepasang suami istri yang juga makan di kedai tadi. Nyonya Cheong ini ingin berkonsultasi karena belakangan ini melihat hantu dan merasakan hawa dingin yang mengikutinya. Awalnya Ho menasehati mungkin itu hanyalah halusinasi efek dari lensa kontak, tapi jika dilihat-lihat lagi, Ho baru menyadari wanita ini adalah wanita hamil yang disinggahi sesosok hantu tadi. Karena mencium bau air laut, Ho menanyakan adakah mereka ke pantai. Yang dijawab tidak, tapi Pak Cheong baru saja mengajar renang pagi ini sehubung dengan pekerjaannya sebagai guru renang di sebuah sekolah. Mendengar itu, sang istri langsung nampolin yang katanya juga mencium air laut bercampur bau busuk. Ho berpikir situasinya agak sulit mengingat ini adalah hari terakhirnya membuka jasa ramalan dan dia merujuk mereka ke toko kristal milik Lan. Ho juga memberikan sekeping CD musik untuk membantu menenangkan pikiran dan melepas ion negatif di dalam tubuh. Sewaktu Ho berjalan keluar untuk menemui Lan, Pak Cheong mencuri beberapa keping CD lainnya hanya karena ogah rugi. Setelah itu mereka pun ditransfer ke toko Lan dan sekembalinya Ho ke tokonya, sudah ada lagi pelanggan lainnya. Gadis remaja ini membahas tentang CD yang dibagikan secara gratis, tapi anehnya, papan kompas di mejanya bergerak tidak beraturan. Anak itu minta dibacakan kisah asmaranya tapi batal setelah Ho ingin melihat telapak tangan kirinya yang selalu ditutup. Ho kemudian memakai teknik berbeda dengan meramal berdasarkan tanggal dan jam lahir. Baru saja membuka buku, anak itu sudah tidak sabaran. Sekilas di mata Ho, anak gadis itu tampak menakutkan seperti hantu dengan suara yang berbeda. Kompas lagi-lagi bergerak tak beraturan dan Ho sendiri mencoba tenang yang menanyakan siapa nama pacarnya. Anak itu menjawab nama belakangnya Cheong yang artinya sama dengan nama Pak Cheong. Gadis itu menyebut namanya sebagai Siu Ting dan karena Ho menanyakan status hubungan mereka, Siu Ting malah berpikir ini membosankan lalu pergi. Nah, di kursi yang barusan dipakainya itu terdapat butiran pasir yang sangat janggal. Di luar, Siu Ting tidak sengaja melewati toko Lan di mana Lan sedang melayani suami istri itu dengan memberikan berbagai kristal penangkal hal-hal negatif. Tiba-tiba, Siu Ting merasa mual dan Lan yang melihat itu segera menanyakan keadaannya. Suami istri kemudian pamit tapi seakan tidak menyadari keberadaan Siu Ting. Siu Ting pun tiba-tiba sudah menghilang dan Ho dengan semangat memanggil Lan ke tokonya. Di sana mereka membahas tentang hantu anak remaja tadi yang diduga mati karena tenggelam. Reaksi Lan kegirangan karena akhirnya dengan bantuan kontak lensa dia berhasil melihat hantu. Dari pembahasan hantu berlanjut ke gosip yang mengkait-kaitkan hubungan anak itu dengan guru renang tadi. Apalagi yang menarik selain mencari tahu kebenarannya. Lan berkata akan mencari tahu di manakah gadis itu bersekolah dari model seragamnya dan ingin menggunakan rumus cocok logi. Tak lama, Lan kembali membawa berita di mana ternyata gadis itu bersekolah di tempat di mana Cheong mengajar. Ho kemudian menyarankan agar Lan mencari tahu tentang gadis yang mungkin mengakhiri hidup dengan mengenakan seragam sekolah di internet, sedangkan dia sama sekali tidak tertarik untuk ikut campur. Dia lebih suka mendengar CD rekaman anaknya, tapi masalahnya sekarang, CD itu sudah diambil Cheong tanpa sepengetahuannya. Akhirnya dia mencari dengan mendengarkan satu persatu CD kepunyaannya, dan dari belakang, Lan datang lagi yang membawa berita baru. Ditemukan sesosok mayat gadis berusia 16 atau 18 tahun di pelabuhan yang mengenakan seragam sekolah dengan kondisi mata yang sudah dimakan ikan. Teman-teman sekelasnya memposting fotonya di sosmed yang bernama Siu Ting dan ada lagi fakta mengejutkan bahwa Siu Ting sedang mengandung 3 bulan. Ini benar-benar gawat, hantu itu hamil berbarengan dengan istri Sa dan Ho berpikir Siu Ting mungkin ingin mencelakai Nyonya Cheong. Hal yang sungguh menarik buat Lan dan dia berencana mengorek informasi sebanyak-banyaknya dengan menghubungi Cheong. Lan menanyakan alamat rumah terkait bola kristal pesanannya dan diselipi nama Siu Ting yang membuat wajah Cheong langsung berubah. Jadi ceritanya memang ada hubungan spesial antara guru dan murid remaja ini. Cheong sempat mengatakan perut Siu Ting terlihat sedikit buncit yang dipikir kebanyakan makan coklat. Sempat mereka bermesraan di ruang ganti dan Cheong menuliskan sebuah kata di tangan pacar kecilnya ini, lalu reaksi si gadis naif pun berkata yang akan terus menggenggamnya dan tak akan dilepaskan. Kembali ke momen sekarang, Nyonya Cheong yang sedang berada di rumah asik mendengarkan lantunan musik dan tiba-tiba dia menyadari ada bercak kaki di lantai.
Keanehan lainnya terjadi di mana kulkas bisa terbuka sendiri, begitu pula dengan pintu kamar. Setelah pintu ditutup, pintu kamar lainnya terbuka dan hantu Xiuting sudah berdiri di sana sambil berkata, "Jangan takut." Dia melantunkan lagu yang katanya, "Jangan takut karena mama bersamamu. Lupakan ayahmu yang telah meninggalkanmu. Kau bisa tidur di lengan ibumu." Nyonya Cheong yang ingin kabur malah diperlihatkan sebuah momen di mana Xiuting mendekat di box bayi dan terus bernyanyi dan mengeluarkan air mata darah sambil tersenyum. Di tempat lain, Ho menemui Lan untuk menanyakan nomor telepon Cheong karena dia ingin menanyakan adakah dia salah membawa CD lagu anaknya. Sewaktu Cheong ditanyai, dia malah sewot yang mengaku tidak tahu dan harus segera pulang karena istrinya tidak menjawab panggilan telepon. Kebetulan Lan akan mengantarkan barang pesanan dan ini merupakan kesempatan Ho untuk ikut berkunjung. Lan berpikir mungkin ada baiknya untuk membawa kristal api untuk melawan air jika memang hantu remaja itu ingin mencelakai Nyonya Cheong. Singkat cerita, mereka sudah berada di depan rumah dan Cheong baru saja tiba. Kunci tidak bisa dipakai untuk membuka pintu dan selagi Lan celingak-celinguk, Ho langsung pada intinya yang mengkonfirmasi perselingkuhan Cheong dengan muridnya sendiri yang berakibat kehamilan dan aksi mengakhiri hidup. Cheong tidak mengelak dan Ho pun menceritakan telah bertemu rohnya tadi pagi. Dia lebih ingin tahu maksud tangan kirinya yang mengepal tapi Cheong menjawab tidak tahu. Suara lantunan musik terdengar dan Ho memilih untuk mengetuk pintu sambil memanggil Xiuting. Ho beralasan Cheong telah salah membawa CD anaknya dan sekarang dia ingin mengambilnya kembali tapi Xiuting menjawab itu bukan kesalahan tapi Cheong memang maling gak tahu diri. Apapun itu, Ho berkata hanya menginginkan CD-nya kembali tapi tidak ada lagi jawaban dari dalam. Lagi asik-asiknya berdiskusi apa yang harus dilakukan, pintu tiba-tiba terbuka dan keduanya langsung menyelinap masuk. Pintu langsung tertutup kembali dan Xiuting terlihat asik sisiran di depan cermin. Dia menyuruh Ho untuk mengambil CD-nya dan pergi, tapi mereka membuat alasan yang ingin mendengarkan lantunan musik itu di sana. Lan langsung memeriksa keadaan Nyonya Cheong dan hantu bocah itu membuka kartu yang katanya sebenarnya istri Ho itu ingin pisah dengannya karena malu menjadi istri dari seorang peramal. Ho tidak tersinggung sama sekali dan mencoba berkomunikasi dengannya seperti teman lama. Di waktu yang tepat, mereka lalu menyekap dan memaksa membuka tangan kirinya yang ternyata ada tulisan cinta dari si PA. Tulisan di tangannya membuat kulit di sekitar melepuh dan Xiuting disuruh memikirkan kembali kenapa bisa sampai begini. Lan menambahkan bisa melepuh karena itu bukan cinta sesungguhnya yang berasal dari hati, tapi hanyalah nafsu semata. Sekarang pertanyaan bertubi-tubi tentang kenapa dan kenapa dari seorang bocah membuat Ho menjawab 9 dari 10 pria memang otak selangkangan doang dan sayangnya Xiuting tidak sempat bertemu yang ke-10. Si PA bahkan sebenarnya tidak ingin menulis kata itu di tangannya. Kebenaran itu membuat si bocah sedih dan tidak percaya bahkan merengek. Walaupun begitu, Ho sikat terus yang menyuruhnya untuk membuka mata agar bisa melihat lebih jelas dan kata cinta itu pun pudar. Sekarang giliran Lan, dia berkata pernah juga merasakan kepalsuan cinta yang membuatnya ingin mengakhiri hidup, tapi jika ditanya sekarang, Lan berkata seharusnya memang dari dulu pria kardus itu dibuang. Akhirnya, si hantu remaja itu sadar dan berkata sudah harus pergi. Lampu tiba-tiba padam dan langit-langit terlihat seperti lautan. Xiuting akhirnya kembali ke laut dan Ho segera pergi untuk menemui keluarga kecilnya. Kasus pun terselesaikan di hari terakhir praktek sebagai peramal. Anak Ho yang bernama Ben menanyakan seberapa serius ayahnya ingin pensiun dan menutup toko karena dia merasa bisa melihat hantu itu sesuatu yang keren. Ternyata Ben juga mewarisi kelebihan itu. Sekembalinya sang istri dari kamar kecil, dia tidak sengaja mendengar adanya rahasia yang disembunyikan darinya yang diakui Ho bahwa anak mereka hanya tertarik mempelajari instrumen kuno. Kalimat terakhir, sebuah kata di telapak tangan. Jika cinta sudah membusuk, itu berarti saatnya untuk melepaskan. Teman, terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean lanjutannya ya. Sampai jumpa.